Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita ketemu lagi ya di pertemuan yang kedua. Setelah kemarin kita pertemuan pertama kenalan. Nah, untuk minggu yang lalu kalian sudah mengetahui sedikit tentang saya. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Bu Vita. Nah, kalian sudah melihat video perkenalan dari saya. Nah, kemarin saya juga memberikan kalian tugas untuk membuat video perkenalan. Karena ada yang bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi supaya kita saling kenal, saya harapkan nanti video kalian bisa kalian upload di aplikasi Edmodo pada akhir jam belajar hari ini. Seperti itu. Tentunya kalian sudah mendownload aplikasi Edmodo ya, dan sudah masuk ke kelas masing-masing. Nah, nanti silahkan kalian baca, di situ akan saya beri form penugasan. Kemudian nanti kalian bisa langsung mengupload video perkenalan kalian di situ. Seperti itu. Seperti yang saya sharekan kemarin cara-caranya. Oke, baik. Di minggu lalu saya sedikit menyampaikan tentang literasi. Nah, literasi itu apa sih? Nah, literasi itu adalah suatu kegiatan di mana kalian itu membaca sesuatu dan memahami sesuatu. Nah, maunya Bu Vita, kalian walaupun di rumah tetap bisa menambah pengetahuan dengan cara membaca buku. Nah, tidak hanya buku yang bisa kalian baca, kalian juga bisa membaca buku elektronik karena kondisi yang seperti ini ya, tidak memungkinkan kalau kalian ingin meminjam buku di perpustakaan. Jadi silahkan nanti kalian membuka web, mencari buku elektronik, atau mungkin bagi kalian yang sudah mempunyai buku di rumah, silahkan kalian baca, kemudian kalian buat jurnalnya. Nah, untuk formatnya seperti ini yang saya tampilkan, ada nomor, hari, tanggal, judul buku, halaman, dan keterangan. Seperti itu. Saya harapkan buku yang kalian baca itu tidak berganti-ganti. Supaya apa? Supaya kalian cepat tamatnya. Nah, nanti kalau sudah tamat kita disuruh apa Bu? Nah, nanti kalau kalian sudah tamat, saya akan minta kalian untuk menceritakan kembali seperti itu, entah itu melalui tulisan atau mungkin lisan, supaya kalian itu benar-benar paham, oh buku yang sudah saya baca itu adalah buku yang isinya tentang ini seperti itu. Nah, nanti untuk pelajaran bahasa Indonesia silahkan kalian siapkan satu buku saja. Buku itu kalian gunakan untuk mencatat, mengerjakan tugas, dan membuat jurnal literasi. Jadi saya harap setiap kali pertemuan kalian itu mengisi jurnal literasi. Syukur-syukur bagi kalian yang memiliki waktu luang, kalian membaca buku kemudian mengisi jurnal literasi. Jadi sifatnya mengisi jurnal literasi itu adalah bebas ya. Jadi setiap waktu, setiap kapanpun itu kalian memiliki waktu luang, saya perbolehkan untuk membaca. Kemudian merekam apa yang sudah kamu baca di jurnal literasi supaya terarah. Oh, saya hari ini membaca buku ini sampai halaman sekian, besok saya harus membaca sampai halaman sekian, seperti itu. Nah, jika buku yang kalian baca itu sudah tamat, silakan kalian berikan keterangan tamat seperti itu. Kemudian kalian ganti buku yang baru. Nah, target dalam satu semester tiap anak itu membaca 3 buku, itu minimal sekali. Saya harapkan kalian bisa memenuhi minimalnya itu. Syukur-syukur kalau kalian membacanya lebih banyak lagi, seperti itu. Oke, lanjut ya. Untuk hari ini kita akan membahas populasi dan polusi dan populasi. Teks laporan hasil observasi. Saya yakin kalian sudah pernah mempelajari yang namanya teks laporan hasil observasi. Kalau tidak salah itu di SMP kelas 1 atau 2 itu sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Kita langsung ke materi ya. Oke, yang pertama ada mengidentifikasi teks LHO. Nah,
teks laporan hasil observasi itu teks yang seperti apa sih? Nah, kalian perlu tahu nih. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang pembuatannya itu berdasarkan observasi. Nah, observasi itu tadi apa? Nah, observasi itu adalah pengamatan. Jadi, ketika kalian melihat sesuatu, kalian pasti mengamati dengan detail. Misalkan nih, kalian melihat rumah. Tentu saja kalian akan melihat, oh rumah itu gentengnya warna apa? Rumah itu bentuknya bagaimana? Ada pohonnya atau tidak, cat temboknya warna apa, dan lain sebagainya. Nah, dengan tindakan mengamati itu tadi, kamu bisa membuat sebuah laporan. Contohnya lagi, ketika kamu melakukan study tour. Nah, kalian pasti mengamati nih, oh objek wisata yang saya datangi itu adalah misalkan Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis itu bentuknya seperti ini, ada pohonnya atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk untuk teks laporan hasil observasi juga itu dibagi menjadi dua dalam cara mengamatinya. Nah, yang pertama itu adalah langsung. Jadi kalian langsung melihat, langsung merasakan apa yang kalian lihat itu tadi. Misalkan kalian ingin mengobservasi alun-alun, misalkan alun-alun itu kita ketahui rame ya. Jadi kalian bisa melihat, wah di sana ada apa saja ya, yang jual apa saja ya, kemudian suasananya bagaimana. Nah, itu kalian bisa langsung merasakan sendiri. Berbeda dengan yang tidak langsung. Kalau tidak langsung, kalian hanya sekedar membaca, mendengarkan informasi, dan mendapatkan berita. Misalkan kalian mengamati berita tentang COVID-19 nih, lewat televisi ataupun radio. Nah, di situ kalian hanya sekedar mendengarkan atau mungkin melihat siaran televisi. Nah, itu yang dinamakan observasi secara tidak langsung, seperti itu. Jadi dua macam ya, observasi langsung dan tidak langsung. Kalau langsung kalian langsung merasakan, melihat. Kalau tidak langsung kalian hanya melihat melalui perantara, seperti itu. Lanjut. Nah, kita masuk ke prinsip identifikasi LHO. Di sini ada 6 ya, lengkap, jelas, benar, sistematis, objektif, tepat waktu. Nah, untuk yang lengkap, kalian kalau mau menulis sesuatu itu harus detail, lengkap, semuanya dituliskan. Nah, tujuannya apa? Supaya pendengar atau pembaca itu menjadi paham, oh ternyata seperti ini. Kalau kucing, oh matanya 2, telinganya ada 2, kakinya 4, seperti itu. Jadi harus lengkap, selengkap-lengkapnya. Kemudian jelas. Ketika kalian menulis laporan, tidak boleh menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kalian tidak boleh menggunakan kata-kata yang membingungkan. Jadi to the point saja, singkat, padat, dan jelas, seperti itu. Kemudian benar. Kalian tidak diperbolehkan untuk membuat-buat laporan. Jadi tidak boleh ngarang sendiri, harus sesuai dengan apa yang ada, seperti itu. Kemudian sistematis, secara runtut. Nah, secara runtutnya ini sesuai dengan struktur yang sudah ada, nanti akan saya sampaikan. Kemudian objektif, penulis bersikap apa adanya dalam memaparkan semua informasi. Ini sama ya dengan yang benar tadi, tidak boleh membuat-membuat. Kemudian tepat waktu. Nah, jika kalian itu diminta untuk membuat laporan yang diberi batas waktu, nah itu harus sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Jangan sampai telat, karena biasanya kalau telat membuat laporan itu akan mempengaruhi nilai dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke struktur LHO. Ada 2 struktur ya. Yang pertama, pernyataan umum atau definisi umum. Di sini ada penjelasannya. Nah, untuk definisi umum ini biasanya ditandai dengan konjungsi, seperti adalah, yaitu, yakni, dan lain sebagainya. Jadi pada pernyataan umum ini penulis itu menyampaikan pengertian dari objek yang akan disampaikan. Misalkan ya, objeknya itu adalah pohon beringin. Nah, itu biasanya ada konjungsinya. Contohnya begini. Pohon beringin adalah pohon yang bla 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 bla. Jadi di situ ada konjungsi, adalah ataupun yakni, yaitu, dan lain sebagainya.
Kemudian struktur yang kedua adalah aspek yang dilaporkan. Nah, penjelasannya sudah ada. Untuk aspek yang dilaporkan itu berupa deskripsi. Nah, dibagi menjadi dua, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Jadi bisa kita ambil simpulan ya, struktur LHO itu ada 3. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Untuk deskripsi bagian itu berisi penjelasan detail tentang objek yang kalian amati atau yang kalian ingin tulis di laporan kalian. Misalkan tadi rumah ya. Rumah itu memiliki cat warna apa? Kemudian gentengnya warna apa? Pintunya ada berapa? Nah, itu termasuk di deskripsi bagian karena berisi penjelasan-penjelasan detail. Kemudian yang terakhir itu deskripsi manfaat. Tidak mungkin sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Misalkan nih rumah. Nah, rumah manfaatnya apa? Jadi di deskripsi manfaat kalian jelaskan manfaat dari objek yang kalian amati itu tadi. Paham ya sampai sini? Struktur LHO ada 3 macam. Berikutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan teks LHO. Nah, untuk yang pertama itu menggunakan kata serta frasa verba dan nomina. Sebelum saya jelaskan ini, kalian perlu tahu dulu yang namanya kelompok kata. Ternyata kata itu juga mempunyai geng, ya kan? Tidak hanya kalian yang mempunyai geng. Nah, untuk kelompok kata itu dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama ada verba. Kalau kalian merasa penting boleh dicatat ya. Verba itu adalah kata kerja. Jadi misalkan nih makan, minum, nah itu masuk ke verba, kata kerja. Kemudian yang kedua ada nomina. Nomina itu adalah kata benda. Misalkan meja, kursi, baju, dan lain sebagainya. Berikutnya ada adjektiva, adverbia, dan lain sebagainya. Nah, untuk teks LHO yang digunakan itu hanya verba dan nomina. Yang sangat sering keluar itu adalah kedua frasa itu. Jadi sementara waktu kita kita belajar frasa ini dulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke frasa nih, saya sampaikan tentang morfem. Nah, ini kita sudah mulai pembahasannya sudah mulai tinggi. Morfem. Nah, morfem itu apa sih? Morfem itu adalah satuan bahasa terkecil. Nah, morfem sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Nah, kalau kata termasuk morfem bebas karena dia bisa berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri, dia bisa dimasukkan ke dalam kalimat tanpa mendapatkan sesuatu tambahan. Misalkan kata meja. Meja bisa masuk ke dalam sebuah kalimat tanpa diberi apapun. Contohnya, Ani menulis di atas meja. Nah, kata meja itu tidak mendapatkan imbuhan atau apapun. Seperti itu. Itu yang morfem bebas. Nah, yang berikutnya adalah morfem terikat. Kalau morfem terikat itu sifatnya tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus memiliki sesuatu yang mengikat. Nah, morfem terikat itu tadi sering disebut sebagai imbuhan. Ada awalan, akhiran, sisipan, dan lain sebagainya. Misalkan ada imbuhan me. Bisa nggak tuh imbuhan me berdiri sendiri? Bisa nggak tuh imbuhan me dimasukkan ke dalam kalimat tanpa mendapatkan sesuatu? Pastinya tidak bisa, ya kan? Maka dari itu, morfem terikat membutuhkan morfem bebas supaya mereka bisa berdiri. Ibarat kata, morfem terikat itu membutuhkan kaki untuk berdiri, seperti itu. Nah, kakinya siapa? Oh, kakinya itu adalah morfem bebas, gitu ya. Oke, kembali ke frasa ya. Frasa itu apa sih? Nah, gabungan beberapa unsur namun tidak memiliki batas fungsi. Tidak melebihi batas fungsi. Nah, fungsi di sini fungsi apa toh, Bu? Nah, saya jelaskan dulu ya. Fungsi di sini adalah fungsi kalimat. Fungsi kalimat terdiri dari banyak, 5 ya. Ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap.
Nah, frasa di sini yang dimaksudkan itu tidak boleh menduduki dua fungsi, hanya diperbolehkan menduduki satu fungsi. Bu, saya bingung. Oke, saya contohkan. Misalkan ya, misalkan ada kata lap biru. Lap biru di situ kira-kira bisa menduduki fungsi apa? Subjekkah, predikatkah, objektkah, atau lain sebagainya. Oke, di sini lap biru saya beri kedudukan sebagai objek, ya kan? Nah, itu kira-kira bisa nggak sih kalau kita anggap sebagai dua fungsi, misalkan predikat dan objek, bisa atau tidak? Tidak bisa, karena lap biru itu adalah frasa. Jadi frasa itu adalah itu ya, gabungan beberapa unsur tadi, tapi maknanya cuma satu, seperti itu. Misalkan lagi saya mempunyai kata minum sirup, itu termasuk frasa atau bukan? Tentu saja bukan, karena di situ ada kata minum sebagai predikat dan sirup sebagai objek. Maksudnya seperti itu. Kalau fungsinya ada dua, itu bukan frasa, tetapi kalau fungsinya hanya satu, termasuk frasa. Saya contohkan lagi ya frasa, misalkan frasa frasa nomina ya, nomina lagi. Misalkan kasur merah. Nah, di situ yang pokok itu kan kasurnya. Misalkan merahnya itu dihilangkan, itu bisa, tetapi itu hanya berupa kata. Supaya menjadi frasa kita tambahi merah, supaya terdiri dari dua kata, seperti itu. Oke, lanjut ke kaidah yang berikutnya. Afiksasi. Nah, di sini afiksasi itu adalah imbuhan ya. Oke, di sini ada kata dasar, kata bentukan. Untuk morfem bebas tadi bisa kita katakan sebagai kata dasar. Jadi, kata yang belum mendapatkan imbuhan apapun. Seperti itu. Kemudian kata bentukan, kata yang telah mendapatkan imbuhan. Nah, jadi kalau morfem bebas dan morfem terikat itu kita jadikan satu, itu akan terwujudlah kata bentukan, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa macam perubahan bentuk, ada verba ke nomina, kemudian imbuhan, ber, dan lain sebagainya, plus kata dasar menjadi verba. Nah, itu nanti bisa kalian coba sendiri di rumah untuk perubahan kata-katanya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini menggunakan kalimat definisi dan deskripsi. Ini termasuk yang di struktur tadi ya. Dua jenis kalimat, definisi, deskripsi. Nah, perlu kalian ingat sekali kalau definisi itu pasti akan menggunakan konjungsi. Konjungsi yang mengungkapkan makna seperti adalah, ialah, yakni, dan lain sebagainya. Itu kuncinya. Tetapi kalau yang deskripsi atau deskripsi itu pasti menggambarkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, seperti itu. Jadi yang perlu kalian ingat kuncinya saja. Kuncinya kalau definisi itu ada konjungsinya, konjungsi pengungkapan makna. Kalau deskriptif itu menjelaskan, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat. Kalimat yang pertama, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Menurut kalian ini kalimat apa? Kalimat apa? Betul sekali, ini adalah kalimat definisi. Di situ ada kata adalah, ya kan? Kemudian kalimat yang kedua, wayang ini terbuat dari kulit berbau yang wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan kapit. Nah, menurut kalian ini kalimat apa? Betul sekali, ini adalah kalimat deskriptif. Kemudian kalimat yang ketiga, wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Kira-kira apa tuh? Betul, kalimat deskriptif. Yang terakhir, wayang wong
bahasa Jawa yang berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Nah, kalimat yang keempat ini termasuk kalimat definisi karena di situ ada kata adalah. Next. Menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi itu apa sih, Bu? Konjungsi adalah kata sambung yang gunanya untuk menyambungkan antar kalimat seperti itu. Nah, di sini contohnya ada dan, lalu, untuk, yang, pada, dan lain sebagainya. Ada banyak macam konjungsi yang nantinya akan kalian jumpai ya. Nah, untuk sementara ini dulu konjungsinya. Berikutnya menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Nah, ini kalimat simpleks itu adalah kalimat tunggal yang hanya memiliki satu klausa. Contohnya nih ada nih, ani makan nasi dan lain sebagainya. Untuk kalimat simpleks itu tidak menggunakan konjungsi karena hanya satu, kalimatnya tunggal. Berbeda dengan yang kompleks. Nah, kalimat kompleks itu sering kalian sering kalian sebut itu sebagai kalimat majemuk, kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Nah, untuk kalimat majemuk sendiri itu terdiri dari dua macam. Yang pertama setara dan yang kedua bertingkat seperti itu. Jika kalian lihat dari contohnya, kita bisa menyimpulkan nih. Kalimat majemuk setara itu kalimat yang bagaimana? Kedua-duanya sama-sama menggunakan konjungsi ya, karena itu adalah kalimat majemuk. Nah, kalian lihat contohnya. Kalau kalimat majemuk setara itu terdiri dari induk kalimat dan induk kalimat. Jadi induk kalimatnya ada lebih dari satu. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat itu ada induk kalimat dan anak kalimat. Bu, induk kalimat itu apa? Ya, induk kalimat itu adalah kalimat yang paling penting, yang terpenting, tidak bisa dihilangkan seperti itu. Kalau misalkan hilang induk kalimatnya, itu tidak akan menjadi sebuah kalimat. Berbeda dengan yang setara. Misalkan ada induk kalimat, kemudian ada induk kalimat lagi. Apabila induk kalimatnya dihilangkan satu, maka itu dia tetap bisa berdiri sendiri karena dia berupa induk kalimat. Kalau dia berdiri sendiri, jadi dia dinamakan kalimat tunggal atau simpleks seperti itu. Nah, berikutnya ini ada beberapa macam perbedaan ya sesuai yang saya jelaskan tadi. Nah, bisa kalian baca sendiri. Next. Berikutnya menggunakan sinonim atau antonim. Nah, ini sudah kalian pelajari semenjak kalian di tingkat SD. Sinonim itu persamaan kata, kalau antonim itu adalah lawan kata. Contohnya ada ya. Yang berikutnya menggunakan data atau angka. Nah, supaya laporan kalian itu terlihat datanya jelas, itu silahkan kalian menggunakan angka. Misalkan kucing memiliki 2 telinga, 2 mata dan lain sebagainya. Kemudian misalkan kucing Persia memiliki berat, biasanya berapa kilo ya? 2 kilo atau 3 kilo. Nah, seperti itu yang dinamakan data. Jadi ada angka-angka yang kalian berikan di laporan kalian. Next. Nah, itu tadi ya. Kaidah kebahasaan teks LHO ada banyak. Nah, besok kalian akan belajar menganalisis kaidah kebahasaannya satu-satu seperti itu. Berikutnya, merevisi isi teks LHO berdasarkan interpretasi. Ya, ini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu adalah membaca teks secara keseluruhan. Jadi kalian perlu paham dulu nih. Teksnya itu membicarakan tentang apa, ya kan? Kemudian kalian yang ini saya jelaskan yang penting-penting aja ya. Kemudian mencatat kata-kata yang belum dipahami. Misalkan ada suatu istilah atau apapun, nah silakan dicatat. Supaya kalian bisa tahu artinya, oh maknanya istilah ini adalah ini. Nah, tentu saja kalian perlu Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mengetahui makna istilah itu tadi. Kemudian kalian harus menentukan jenis revisi, mau lisan atau tertulis ya. Kalau lisan langsung diucapkan, kalau tertulis ya harus ditulis dulu. Seperti itu.
Kemudian menuliskan bagian-bagian yang direvisi. Nah, revisi di sini bisa kalian pilih ya. Kalian mau merevisi apa nih? Misalkan tata tulis atau strukturnya mungkin, kelengkapan struktur. Nah, itu kalian bisa menentukan. Seperti itu. Oke, next. Nah, kriteria teks LHO yang baik. Nah, ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas supaya tidak menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda. Kemudian tidak menimbulkan salah pengertian, itu masih sama ya. Supaya tidak ambigu kata-katanya. Jadi supaya pendengar atau pembaca itu langsung paham, oh yang dimaksud adalah yang seperti ini. Disertai data yang akurat dan meyakinkan. Tentunya data itu tadi ditulis berdasarkan fakta, tidak boleh membuat-buat cerita seperti itu. Yang terakhir, menarik untuk dibaca. Nah, silakan kalian kemas ya, kalau membuat laporan itu dikemas sedemikian rupa supaya pembaca itu tertarik. Misalkan kalian piknik ke Kuta Bali. Nah, silakan kalian kemas, entah diberi gambar ataupun penjelasannya dengan bahasa yang sedikit tidak formal seperti bahasa-bahasa yang digunakan anak muda sekarang. Nah, itu bisa. Tetapi pada umumnya kalau laporan itu yang formal ya, seperti itu. Berikutnya, langkah mengonstruksi teks LHO. Nah, tentunya kalian harus menentukan dulu temanya. Kalian mau observasi apa? Ya kan? Kalau sudah ditentukan, kalian bisa lanjut ke langkah yang berikutnya, menentukan tujuan observasi. Nah, tujuannya apa? Misalkan, saya ingin mengamati pantai Kukup yang ada di Wonosari. Tujuan saya apa? Oh, untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia. Misalkan seperti itu. Berikutnya, kalau sudah menentukan, kalian melanjutkan ya, melaksanakan kegiatan observasi. Nah, kalian datangi tempatnya atau mungkin kalian cari berita-berita tentang objek yang kalian amati. Misalkan pengen melakukan observasi langsung. Nah, kalian bisa langsung mendatangi tempat itu. Tapi kalau ingin melakukan observasi yang tidak langsung, nah kalian hanya mencari-cari informasi saja seperti itu. Oke. Membatasi jumlah aspek yang dilaporkan. Nah, jadi supaya laporan kalian itu tidak terlalu panjang, jadi silakan kalian batasi saja. Mungkin tidak semuanya yang dilaporkan, hanya beberapa saja. Seperti itu. Next. Oke. Itu adalah slide yang terakhir. Oke, bagaimana penjelasannya Bu Vita? Mungkin kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin masih bingung nih, Bu, saya masih bingung nih tentang frasa. Boleh kalian kalian tanyakan melalui WA atau DM Instagram ya. Nanti insya Allah kalau saya punya waktu luang akan saya jawab seperti itu. Nah, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja. Jangan lupa video perkenalan kalian silakan diupload di aplikasi Edmodo. Kemudian untuk minggu depan kalian siap-siap dari sekarang ya. Silahkan kalian menentukan objek apa yang kira-kira ingin kalian buat laporan hasil observasi. Misalkan kalian pengen mengamati tentang rumah kalian sendiri, boleh. Jadi silahkan cari objek yang ada di sekitar rumah kalian saja. Hanya menentukan dulu, kemudian besok minggu depan kita lanjut ke penugasan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari Bu Vita untuk hari ini. Jangan lupa rajin membaca supaya jurnal literasi kalian ada isinya. Kemudian selalu jaga kesehatan. Jangan main-main ya di luar rumah ya. Sementara kita di rumah saja. Kita berdoa semoga kita cepat bertemu di ruang kelas. Seperti itu. Oke, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.